Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan ledakan besar, cahaya biru pedang suci serigala surgawi meledak keluar dan taring liar mengunci Qianye Yinger saat pedang itu menghantam ke bawah dengan keras. Setiap pukulan pedang dari Heavenly Wolf Hellguts Tome memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebagai gaya pedang kedua dari serigala surgawi, taring liar yang dihasilkan Yun Ce dengan tangannya yang bertindak sebagai pedang telah melukai dua pangeran besar yang berada di alam raja penyelam. Namun, ketika Caizi melakukan gerakan ini dengan pedangnya, itu melepaskan apa yang disebut kekuatan surgawi yang sangat besar. Raungan serigala terdengar di udara dan gambar serigala biru raksasa tiba-tiba muncul di langit di atas, dibandingkan dengan gambar serigala yang kabur dan berkedip yang muncul di belakang tubuh Yun Ce. Gambar yang muncul di belakang Caizi adalah gambar seekor serigala biru yang menjulang tinggi ke langit. Pupilnya berkilau merah seperti penjara darah dan mulutnya tampak seperti bisa melahap langit sendiri. Mengikuti tarian pedang suci serigala surgawi, serigala biru yang menjulang tinggi itu bergegas menuju Qianye Yinger dengan kekuatan pedang apokaliptik. Qianye Yinger tidak bergerak 1 inci pun dari tempatnya berdiri. Dia hanya mengangkat satu tangan saat lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul dari udara tipis. Namun lingkaran emas ini mampu menahan kekuatan pedang serigala surgawi dalam sekejap, namun, pada saat yang hampir bersamaan, garis merah merobek udara dan melesat ke tenggorokan Qianye Yinger seperti meteor yang melesat. Mata Qianye Yinger menjadi fokus saat cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya mulai beredar samar. Dalam sekejap mata, ruang di sekitarnya telah langsung dipelintir menjadi bentuk es yang menakutkan. Ini bukanlah ruang di alam bawah atau alam dewa, ini adalah ruang di dalam alam dewa awal mutlak. Ia memiliki hukum tata ruang tingkat tertinggi di alam semesta. Mampu mendistorsi ruang di tempat ini sedemikian rupa memerlukan kekuatan yang sangat mengerikan, dan kekuatan robekan dari kekuatan ini tidak diragukan lagi juga sangat mengerikan. Di dalam ruang terdistorsi itu, kekuatan Caizi dan Jasmine hampir seketika hilang, dan keduanya terlempar jauh ke arah yang berbeda. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Wajah Caizi yang serius dan fokus kini diwarnai dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan betapa mengerikannya Qianye Yinger. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan belum mengeluarkan senjata, namun penindasan yang tidak berbentuk itu mungkin membuatnya sulit bernapas. Dia jelas lebih kuat dari semua dewa bintang, kecuali Xing Juekong. Dia sekuat itu, kata Jasmine dengan suara dingin. Meskipun niat membunuh dan kebenciannya terhadap Qianye Yinger telah mencapai batasnya, logikanya yang sedingin es terus-menerus memberitahunya satu hal. Bahkan jika dua dewa bintang muncul, mencoba membunuh Qianye Yinger hanya akan sia-sia, hanya menjadi angan-angan, apalagi melakukannya hanya dengan dirinya dan Caizi. Satu-satunya hal yang bisa dia dan Caizi lakukan saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk menahannya di tempat ini agar Yun Ce bisa melarikan diri sejauh mungkin. Dengan satu nafas, sosoknya berkedip dan menghilang seperti hantu ke udara tipis. Ketika dia muncul sekali lagi, dia sudah terpecah menjadi 7 gambar berbeda. Ketujuh gambar ini semuanya membawa lampu berkelap-kelip yang mendidih dengan kekuatan yang menjanjikan akhir dari segalanya, kehidupan. Tebasan pemusnahan cemerlang dari Dewa Bintang. Hati dan pikiran kedua saudara perempuan itu selaras, karena kekuatan pedang serigala surgawi Caizi juga menyapu ke bawah secara bersamaan. Putri sulung dan putri junior alam Dewa Bintang, dua dewa bintang termuda menggabungkan kekuatan penuh mereka untuk pertama kalinya, di tempat ini, ketika mereka berusaha mengepung dan membunuh Dewi Raja Brahma, wanita paling menakutkan di seluruh wilayah ilahi timur. Kecepatan Vanishing Moon Celestial Palace telah mencapai batas dari semua kapal perang besar yang ada di alam semesta,
namun pada saat ini, Xia Qingyue merasa kecepatannya masih terlalu lambat. Dia terus memeluk Yunce saat dia berlutut di tanah dan dia mempertahankan postur ini untuk waktu yang sangat lama. Hatinya telah sepenuhnya diliputi oleh kecemasan dan sensasi sedingin es. Xia Qingyue, yang biasanya sedingin es, tidak dapat menemukan satu momen pun ketenangan saat ini. Selama beberapa tahun terakhir dia berada di alam dewa, hatinya memang sangat tenang dan tenteram. Itu adalah jenis ketenangan yang tidak memiliki keinginan, jenis ketenangan yang tampaknya benar-benar terisolasi dari segala keduniawian. Namun, ketika Yunce yang dia pikir sudah mati selama bertahun-tahun muncul di hadapannya, dia melarikan diri bersamanya. Ini bukanlah pilihan yang dibuat setelah berpikir panjang, atau pilihan yang dibuat secara rasional. Sebaliknya, hal itu berasal dari hasrat naluriahnya sendiri. Meskipun pilihan ini telah membebaninya dengan rasa bersalah yang sangat berat sehingga dia berpikir bahwa dia harus menggunakan seluruh hidupnya untuk menebusnya. Mungkin dia masih tidak benar-benar mengerti mengapa dia secara naluriah membuat keputusan seperti itu, tapi paling tidak, ketika dia melihat Yunce, yang dia pikir telah terpisah dari dunia fana ini dan berabad-abad yang lalu, tampak hidup dan bersemangat sebelumnya. Matanya, hati dan jiwanya, yang telah lama terdiam, sekali lagi mulai bergerak. Ini adalah sensasi yang sangat jelas dan berbeda, dan lebih jelas dan berbeda dibandingkan saat hati dan jiwanya pernah mengalaminya, telah dipindahkan. Namun, dalam kurun waktu 1 hari yang singkat, dia telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Sekali lagi, mimpinya yang paling indah dan menyenangkan telah berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan hanya dalam sekejap. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Dalam fragmen ingatan yang diberikan Kaisar Dewa Bulan kepadanya, sisa-sisa rasa takut yang sangat kuat melekat pada ingatan apapun mengenai tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Mampu membuat keberadaan seperti Kaisar Dewa Bulan merasakan teror seperti itu. Hanya dari itu saja, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kutukan ini. Namun, hal itu terjadi pada Yunce yang baru saja dia dapatkan kembali setelah kehilangan dia untuk waktu yang lama. Yunce tetap tak sadarkan diri selama ini, tapi wajahnya tetap pucat pasi, tidak mendapatkan sedikit pun warna, dan giginya mulai terkatup rapat. Setiap organ dan otot di wajahnya tampak tegang hingga wajahnya mulai berubah. Setiap tanda ini menunjukkan betapa kejamnya siksaan yang dia alami saat ini. Pada saat inilah tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan tanda-tanda emas itu mulai muncul satu demi satu. Seolah-olah seekor binatang buas yang telah terjerumus ke dalam keputusasaan telah dikejutkan oleh mimpi buruk. Raungan serak Yunce mengoyak udara, seluruh tubuhnya mengejang dan mengejang dengan keras, menyebabkan dia tersentak keluar dari pelukan Xia Qingyue saat dia jatuh ke tanah. Setelah itu, dia mulai berguling-guling di tanah dengan kesakitan yang luar biasa sambil melolong dan meratap. Yunce, Xia Qingyue terkejut dengan apa yang baru saja terjadi dan dia buru-buru melangkah maju. Tapi tubuh Yunce meronta-ronta saat anggota tubuhnya berkerut dan menari di udara. Xia Qingyue terlempar menjauh darinya oleh lambaian tangannya yang ganas saat dia mendekat. Orang yang belum pernah merasakan bagaimana rasanya menanggung tanda pengharap kematian jiwa Brahma tidak akan pernah bisa memahami rasa sakit seperti apa yang dialami Yunce saat ini. Kadang-kadang, seluruh tubuhnya akan meringkuk dan menggigil, seolah-olah dia telah dilemparkan ke lapisan terdalam penjara bawah tanah dan seluruh tubuhnya telah ditusuk dengan tombak beracun sedingin es yang tak terhitung jumlahnya. Namun di saat berikutnya, tubuhnya akan terasa seolah-olah terkoyak, tulang-tulangnya hancur dan dia terpanggang oleh api yang bahkan lebih kejam daripada api-api penyucian. Setiap jenis rasa sakit dan siksaan yang dapat dibayangkan, setiap jenis rasa sakit dan siksaan yang tidak dapat dibayangkan, dan bahkan setiap jenis rasa sakit dan siksaan yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh orang-orang.
Yunce tanpa ampun didera oleh semua hal ini dengan setiap nafas yang dia ambil, dengan setiap detik yang berlalu. Ahahahahahaha, ahahahahahahahaha. Ahahahahahahahaha. Hanya dalam beberapa napas pendek setelah dia bangun, seluruh tubuh Yunce basah kuyup oleh keringat dingin dan semua pembuluh darah di tubuhnya menyembul keluar dan mulai menggeliat dengan cara yang paling mengerikan. Keempat anggota tubuhnya dengan keras menghantam lantai, dan segala sesuatu yang mengelilinginya, sebelum dia melanjutkan untuk meraih dan menyambar tubuhnya sendiri. Dalam sekejap mata, tubuhnya telah dipenuhi dengan goresan berdarah, dan pada saat berikutnya, dia sudah membuat dirinya berantakan. Yunce. Saat dia secara pribadi menyaksikan Yunce mengukir alur berdarah ke dalam tubuhnya sendiri, Xia Qingyue merasakan hati dan jiwanya bergetar. Dia tidak lagi mempedulikan hal lain saat dia mengedarkan energi yang dalam dengan kuat dan bergegas menuju Yunce. Meskipun Yunce tidak dapat menggunakan energi yang dalam kondisinya saat ini, kekuatan fisik dan ketahanan tubuhnya selalu sangat tinggi. Hal ini, ditambah perjuangannya yang keras dalam keputusasaannya, menyebabkan lengannya terlepas dari genggaman Xia Qingyue saat dia dengan liar mencakar tubuhnya. Salah satu tangannya yang mengejang dan berputar-putar dengan erat meraih lengan kirinya sementara yang lain menerjang ke arah dadanya sebelum dengan kuat menempel pada segumpal kelembutan yang meremasnya. Rasa sakit muncul di wajah Xia Qingyue, tapi dia tidak berusaha untuk melepaskan diri. Sebaliknya, dia menutup matanya dan memeluk erat tubuh Yunce yang mengejang dan gemetar. Beberapa tetesan air, yang tampak sedingin es dan hangat pada saat yang sama, jatuh dari suatu tempat yang tidak diketahui, dan diam-diam mendarat di alur berdarah yang diukir Yunce di dadanya sendiri, dan bercampur dengan darahnya. Pada saat itulah mata Yunce yang penuh darah akhirnya mulai menunjukkan beberapa tanda rasionalitas. Di tengah pikiran dan penglihatannya yang kabur, dia melihat tangan kirinya sendiri telah meraih lengan Xia Qingyue, jari-jarinya benar-benar menggali ke dalam dagingnya dan membentuk 5 lubang berdarah di kulit batu gioknya yang sempurna dan tanpa celah, menodai separuh lengan bajunya dengan darah segar. Selanjutnya, tangan kanannya telah menggali dalam-dalam ke kirinya. Di balik jubah bulan yang robek, dagingnya yang bersalju, yang berbentuk seperti bulan purnama, telah dicengkeram begitu kuat hingga berubah bentuk, dan ada 5 tanda merah yang mengejutkan dan mencolok di kulitnya juga. Dia tidak mengelak, dia juga tidak mengeluarkan satu suara pun, dia hanya memeluknya erat-erat. Pupil matanya membesar secara dramatis saat dia dengan putus asa menarik tangannya saat tangannya gemetar lebih hebat lagi. Dia membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang lebih serak dan lebih jelek di telinga daripada suara setan, Qingyue. Bunuh aku. Kehidupannya penuh dengan luka dan luka yang tak terhitung banyaknya, dan dia telah menari mengelilingi perbatasan hidup dan mati berkali-kali. Yunce, yang bahkan tidak takut akan rasa sakit jiwanya meninggalkan tubuhnya, menggunakan seluruh sisa keinginannya untuk memohon kematian sekarang karena dia telah terkena tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Yunce, Xia Qingyue menggelengkan kepalanya, jangan katakan kata-kata itu, aku punya rencana untuk menyelamatkanmu, kami pasti bisa. Bunuh aku, Dia telah dengan jelas mendengar setiap kata yang diucapkan Qianye Yinger sebelumnya meskipun dia kesakitan. Rasa sakit yang dia alami saat ini jauh melebihi rasa sakit saat jiwanya meninggalkan tubuhnya, rasa sakit yang dia alami ketika mencoba memetik bunga Netherworld Udumbara. Setidaknya saat itu, dia masih bisa menggunakan kemauannya untuk menahan rasa sakit itu, tapi siksaan itu, yang ditimbulkan oleh tanda pengharap kematian jiwa Brahma telah menyebabkan kemauan dan keyakinannya runtuh sepenuhnya. Itu bukanlah rasa sakit yang dapat ditanggung oleh manusia, atau makhluk hidup manapun. Jika seseorang harus hidup dengan rasa sakit seperti ini selamanya, maka kematian akan menjadi pelepasan terbesar.
Jika hanya Qianye Yinger yang bisa melepaskannya dari siksaan ini, maka dia lebih baik mati. Setelah kedua kalinya dia mengucapkan kata-kata itu, matanya dengan cepat menjadi kusam dan suram, mata yang awalnya semerah darah kini jelas tertutup oleh lapisan cahaya abu-abu gelap. Itu adalah keinginan untuk mati. Xia Qingyue merasa sulit bernapas. Tangan kanannya yang dia gunakan untuk memeluk Yun Ce dengan erat tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya sebelum dia menamparkan wajah Yun Ce dengan keras. Tamparan ini terdengar sangat keras di udara. Hanya saja dibandingkan dengan siksaan yang ditimbulkan oleh tanda pengharap kematian jiwa Brahma, rasa sakit dari tamparan ini hampir tidak bisa dirasakan. Namun hal ini sangat berdampak pada hati dan jiwa Yun Ce, menyebabkan matanya terfokus dan bahkan menyebabkan kejang yang menderanya, tubuhku berhenti sejenak. Yun Ce, dengarkan aku, suara Xia Qingyue sedikit bergetar di tengah kegelapan yang dingin, kamu adalah Yun Ce, bukan tipe sampah yang akan dengan mudah dikalahkan oleh ini. Bertahun-tahun yang lalu, kamu tidak mati di Villa Pedang Surgawi, kamu tidak mati di Bahtera Mendalam Primordial, jadi apa alasan kamu harus pingsan sepenuhnya karena kutukan buruk seperti ini? Jangan lupa berapa banyak orang di benua langit yang mendalam yang menunggumu, jangan lupa bahwa aku meninggalkan ibu dan ayah angkatku demi kamu, tapi lebih dari itu, jangan lupa siapa yang menyebabkan bagimu rasa sakit ini, karena kamu harus mengembalikannya jutaan kali, jadi, kamu harus hidup, dan kamu tidak boleh mengucapkan kata-kata itu lagi. Xia Qingyue menarik napas dalam-dalam sambil menahan air matanya sendiri sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya kamu yang tahu seberapa besar rasa sakit yang kamu alami saat ini. Jadi mungkin semua kata-kata yang baru saja kuucapkan kepadamu hanyalah kata-kata sia-sia belaka. Tapi tidak ada hal yang mutlak di dunia ini, dan tanda pengharap kematian jiwa Brahma bukanlah sesuatu yang hanya bisa diangkat oleh Qianye. Ada satu orang, dia memiliki kekuatan paling unik di alam semesta ini. Dan ayah angkatnya mengatakan bahwa kekuatannya dapat membersihkan atau menghilangkan noda atau kutukan apapun di dunia ini, jadi, dia pasti bisa menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma yang ada, saat ini menimpamu, dia pasti bisa. Saat ini, kami akan menemuinya. Hanya untuk beberapa jam lagi, yang kami perlukan hanyalah beberapa jam lagi saat ini, tapi saya mohon Anda bertahan, karena dia pasti bisa menyelamatkan Anda. Tubuh Yun Ce masih gemetar dan berputar-putar dan keringat dingin mengalir deras dari setiap bagian tubuhnya. Namun kesuraman di matanya perlahan mulai memudar, dan dia bahkan mulai menahan ratapan kesakitannya sendiri. Saat ini satu-satunya suara yang bisa terdengar darinya adalah suara retakan giginya saat dia menyatukannya. Saat dia merasakan hatinya sedikit rileks, Xia Qingyue memeluk Yun Ce di dadanya sekali lagi sebelum dengan lembut berkata, jika sakit, kamu bisa berteriak. Hanya ada aku di tempat ini, tidak ada orang lain yang bisa mendengarmu. Ratapan penderitaan yang Yun Ce tahan dengan sekuat tenaga segera keluar dari mulutnya seperti air dari bendungan yang rusak, menyelimuti setiap sudut dan celah istana langit bulan hilang. Bum bu bu bu. Di lokasi awal alam dewa permulaan absolut, debu abu-abu memenuhi langit dan ruang angkasa terkoyak hingga terdistorsi hingga tampak seperti gelombang laut yang bergelombang. Bahkan sudut terkecil dari area ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Jasmine dan Caizi menggabungkan kekuatan mereka saat mereka melawan Qianye Yinger dalam pertarungan sengit. Sifat dan atribut serangan mereka sangat berbeda. Inti dari kekuatan suci pembantaian surgawi berkisar pada mengompresi kekuatan seseorang secara maksimal sebelum langsung membunuh lawan dalam ledakan kekuatan seketika. Namun, kekuatan suci serigala surgawi sangat kuat dan menciptakan kehancuran yang sangat besar. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka menggabungkan kekuatan mereka,
karena fakta bahwa mereka bekerja sama dengan orang yang paling penting bagi mereka dan paling dekat di hati mereka. Kedua saudara perempuan itu mampu mengoordinasikan serangan mereka dengan sinergi yang tiada taraf. Tapi kekuatan Qianye Ying terlalu mengerikan. Meskipun Jasmine dan Caizi menggunakan seluruh kekuatan mereka, hal itu tidak menekannya sama sekali. Selain saat Jasmine telah memotong beberapa helai rambut dan salah satu sudut topengnya, tidak ada bekas lain yang tertinggal di tubuhnya, bahkan jubah emasnya masih utuh sempurna. Ratapan bintang surgawi. Saat serigala biru melolong, pedang suci serigala surgawi jatuh ke bumi seperti bintang yang jatuh dari langit saat pedang yang luas dan tak terbatas mungkin menyebabkan ruang di sekitarnya tenggelam. Saat dia memasuki jantung domain pedang bintang surgawi, rambut emas Qianye Ying menari-nari di udara tetapi tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Lingkaran emas yang tidak terlalu besar muncul dari udara tipis dan secara langsung memblokir kekuatan pedang yang memenuhi langit, mencegahnya menekan lebih jauh. Mata Qianye Yinger berkilat saat tangan emas besar tiba-tiba muncul dari lingkaran emas itu dan langsung menembus domain pedang bintang surgawi saat ia terjun ke arah dada Caizi. Caizi, Jasmine awalnya bermaksud menyerang Qianye Yinger, tapi setelah melihat itu, ekspresi matanya tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba berputar. Sosok merahnya dengan tergesa-gesa bergerak ke depan saat pedang pembunuh dewa dipindahkan secara paksa dari posisi menyerang ke posisi bertahan. Bang! Setelah perlawanan sesaat, pedang pembunuh dewa diterbangkan dengan keras ke samping saat berkas cahaya keemasan itu langsung menghantam dada Jasmine. Semburan darah keluar dari mulut Jasmine seperti anak panah saat dia terbang menjauh, seolah dia adalah daun layu yang tertiup angin kencang. Kakak, Caizi menjerit kaget saat kulitnya berubah drastis. Dia tidak terburu-buru untuk memeriksa kondisi Jasmine, tetapi pada saat ini, energi jahat yang telah dia tekan dengan kuat di lubuk hatinya seketika mengalir langsung ke kepalanya. Saat darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya, gambaran dari seekor serigala biru dengan aneh muncul di belakang punggungnya dan ketika ia membuka matanya, itu adalah mata merah serigala. Qianye, suaranya bergetar seperti lengan yang memegang pedang suci serigala surgawi tinggi-tinggi. Suara itu, yang semula bersih dan murni seperti mata air, kini tampak seolah-olah darah segar dari neraka telah dituangkan ke atasnya. Karena suaranya menjadi sangat menyeramkan dan melengking, "Aku akan membunuh kamu." Qianye Yinger, yang baru saja hendak maju, tiba-tiba berhenti, karena tekanan yang datang dari Caizi tiba-tiba berlipat ganda pada saat ini. Itu telah berlipat ganda dengan baik. Qianye Yinger, yang masih bermalas-malasan selama ini, tiba-tiba merasakan perasaan menindas yang jelas menyapu dirinya. Serigala surgawi yang tinggi dan perkasa tiba-tiba berubah menjadi serigala iblis kebencian, dan mata serigala berwarna darah itu menyerupai 2 bulan darah merah yang tergantung di langit biru. Pedang darah, bulan, membunuh, abadi. Pada saat itu, semua cahaya dan suara di dunia itu lenyap sepenuhnya dan aneh. Segala sesuatu di lokasi awal alam dewa permulaan absolut, mulai dari awan yang mengambang hingga ke tanah, dari batu besar hingga butiran pasir terkecil, semuanya membeku dalam sekejap. Detik berikutnya, semua hal ini benar-benar musnah dan satu-satunya yang tersisa di area itu hanyalah serpihan tak berujung yang melayang-layang di dunia yang rusak. Formasi pedang pembunuh abadi. Keheranan melintas di wajah Qianye Yinger, sosok emasnya dengan cepat mundur, dan dengan gerakan ringan di tangannya, dia menghunus pedang lembut emas yang panjang dan ramping dari pinggangnya. Ketika berayun, pedang itu tampak bergelombang seperti ular emas, tapi ketika melesat lurus, ia menembakkan sinar cahaya keemasan yang mampu menembus langit dan bumi. Pedang emas itu berkelap-kelip dan bergoyang, lintasannya ringan dan mudah, namun mampu dengan mudah membuat lubang di formasi pedang pembantai abadi yang menghujani dari atas. Namun, pada saat yang sama,
Sosok Jasmine dengan gila-gilaan terbang ke arah sisi Caizi. Darah menetes dari sudut bibirnya dan gaun merahnya rusak dan compang camping, tapi dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat menempel ke lengan Caizi. Ayo pergi, BOOOOM. Setelah ledakan besar yang menelan langit dan bumi, kekuatan pedang dari formasi pedang pembunuh abadi meledak keluar, membalikkan landasan awal alam dewa permulaan mutlak. Ruang di alam ini menyerupai es yang telah hancur seluruhnya dan lubang-lubang yang sangat mengerikan mulai muncul di dalamnya. Di kejauhan, suara gemuruh yang menggetarkan bumi memenuhi langit dan berlanjut untuk waktu yang lama ketika binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh gangguan tersebut. Sosok emas Qianye Yinger perlahan keluar dari tengah kekuatan penghancur yang mengamuk di langit. Meskipun langit dan tanah telah ditelan oleh kehancuran ini, masih tidak ada satu pun debu atau kotoran di tubuhnya. Namun, penglihatan atau persepsi spiritualnya tidak dapat lagi mendeteksi keberadaan Jasmine dan Caizi. Sepertinya aku telah meremehkan anak anjing serigala itu, gumamnya pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melayang dari tanah dan mulai terbang menuju pintu keluar alam dewa permulaan absolut dengan langkah santai. Dia sepertinya tidak punya niat untuk mengejar Jasmine dan Caizi. Bertahun-tahun yang lalu, meskipun Jasmine terkena racun iblis itu, dia masih bisa lolos dari kejaran sebagian besar wilayah ilahi selatan. Jika Dewa Bintang Surgawi benar-benar ingin pergi, maka tidak ada yang bisa menahannya. Meskipun Dewa Bintang Pembantaian Surgawi memiliki kekuatan tempur terlemah di antara 12 Dewa Bintang, kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya, persepsi spiritualnya, kekuatan ledakannya, dan kecepatannya tidak tertandingi di dunia ini. Dewa Bintang yang menakutkan yang dapat sepenuhnya dan sempurna membenamkan dirinya dalam kegelapan, sebelum tiba-tiba memberikan Anda pukulan fatal, dan bahkan jika dia meleset, dia dapat segera melarikan diri jauh dalam sekejap. Tidak mengizinkan Anda untuk mengejar atau mengejarnya dalam keadaan apapun, ya, sekuat apapun Qianye Yinger, dia tetap tidak punya pilihan selain takut dan menghormati kekuatan itu. Ini juga alasan mengapa dia menciptakan skema rumit bertahun-tahun yang lalu, dan bahkan tidak ragu-ragu pergi ke wilayah ilahi selatan hanya untuk menyingkirkan Jasmine. Qianye Yinger meninggalkan alam dewa awal mutlak, kembali ke alam eterik tak terbatas dan kosong yang ada di luar alam dewa. Guzu mendekat tanpa suara sebelum berhenti di belakangnya. Rambutnya yang putih pucat, menyerupai batang rumput layu, masih tertutup pecahan es. Nona, pembantaian surgawi dan serigala surgawi sudah terasa. Haruskah kita terus mengejar Yun Ce dan Xia Qingyue? Guzu bertanya dengan nada tenang. Kemana mereka pergi? Qianye Yinger bertanya. Ke selatan. Qianye Yinger mendengus dingin, tidak ada alasan bagi mereka untuk menuju ke arah itu hanya tipuan. Mereka pasti telah mengubah arah sejak lama, melarikan diri kembali ke wilayah ilahi timur. Kalau begitu Nona, kita tidak perlu mengejar mereka lagi. Pupil mata Qianye Yinger sedikit mengecil, dan cahaya keemasan yang gelap dan menyeramkan melintas di matanya. Aku menandai Yun Ce dengan tanda pengharap kematian jiwa Brahma, jadi akan ada seseorang yang dengan patuh akan membawaku kepadanya untuk memohon kepada saya. Kata tanda pengharap kematian jiwa Brahma, sebenarnya menyebabkan mata tua Guzu bergetar hebat selama sedetik. Hanya setelah beberapa tarikan napas, dia akhirnya berkata, tetapi bagaimana jika dia bertekad untuk mati, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika dia mati, dia mati. Qianye Yinger tertawa dingin dan acuh tak acuh, pembantaian surgawi baru saja mengatakan sesuatu kepadaku, kekuatan ilahi dewa jahat bukanlah sesuatu yang bisa dicuri. Dan sebenarnya saya juga lebih percaya kata-kata itu. Jika Yun Ce datang memohon padaku untuk melepaskannya dari tanda itu tentu saja akan menjadi hasil terbaik. Tapi jika dia ingin mati, kerugian apa lagi yang aku derita? Guzu menjawab,
Tetapi begitu Yunce dan Xia Qingyue kembali ke wilayah ilahi timur, alam dewa surga abadi, alam dewa bintang, dan alam dewa bulan akan segera mengetahui bahwa Nona lah yang bertindak melawan Yunce. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat Kaisar Dewa Surga Abadi telah dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melindungi Yunce. Jika dia melihat tanda pengharap kematian jiwa Brahma di tubuh Yunce, aku khawatir. Kamu pikir aku takut padanya? Qianye Yinger tidak terlihat khawatir sedikit pun. Sebaliknya, dia malah tertawa dingin, jika Yunce adalah putranya atau murid langsungnya maka aku akan takut. Tapi meskipun dia sangat mengagumi Yunce saat ini, perasaan itu hanya sebatas kekaguman. Selain itu, Yunce adalah seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi menurutmu apakah kakek tua surga abadi itu akan berselisih denganku karena seorang jenius yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia? Guzu terdiam sebelum dia perlahan menganggukkan kepalanya, orang tua ini telah memikirkan situasinya. Qianye Yinger berbalik saat dia menyapukan pandangan acuh tak acuh ke tubuh Guzu sebelum tiba-tiba berkata, energi dingin. Tidak ada orang yang menggunakan energi dingin di antara Dewa Bintang, jadi dengan siapa kamu berduel? Guzu menjawab, dia bukanlah Dewa Bintang. Dia menggunakan energi dingin yang sangat berat untuk secara paksa menutup fitur dan auranya. Saat dia bertarung melawan yang lama ini, dia hanya menggunakan energi mendalam es murni dan dia tidak menggunakan seni mendalam apapun. Oh. Jadi ini berarti dia menggunakan tindakan ekstrim untuk menyembunyikan identitasnya sendiri. Alis Qianye Yinger sedikit menyatu, saat otaknya dengan cepat berpacu untuk menemukan seseorang di wilayah ilahi timur yang tidak hanya bisa menghadapi Guzu tetapi juga mengolah energi es yang dalam. Itu memang benar. Namun, orang tua ini menebak bahwa dia adalah Kaisar Naga Biru wilayah ilahi barat, kata Guzu perlahan. Itu tidak mungkin. Qianye Yinger dengan tegas menolak gagasan itu sambil menggelengkan kepalanya. Ras naga pada dasarnya adalah ras yang sombong dan angkuh, mereka pasti tidak akan melakukan tindakan seperti menyembunyikan identitas mereka sendiri. Mengingat orang seperti apa Kaisar Naga Biru itu, kecil kemungkinannya kalau itu adalah dia. Ketika Xia Qingyue dan Yunce melarikan diri dari alam Dewa Bulan, hal itu tidak direncanakan sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki firasat sebelumnya bahwa hal ini akan terjadi. Bahkan ide kami untuk mengejar adalah hal yang terjadi secara mendadak. Jadi meskipun Yunce benar-benar memiliki hubungan yang dalam dan misterius dengan ras naga, tidak mungkin mereka mengetahui hal ini sebelumnya dan secara kebetulan tiba di tempat ini. Tidak. Satu-satunya cara seseorang bisa mengejar kita sepanjang perjalanan ke sini adalah jika orang itu berasal dari wilayah ilahi timur. Ini adalah hal-hal yang secara alami disadari oleh orang tua ini, kata Guzu sambil menghela nafas, tetapi Nona, Anda melewatkan sesuatu. Orang ini adalah seorang wanita dan dia tidak menggunakan seni yang mendalam. Dan hanya dengan mengandalkan energi esnya sendiri, dia mampu dengan paksa menunda ini sampai sekarang. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, sangat mungkin dia berada di atasku. Alis Qianye Ying sedikit berkedut. Tatapannya menyapu ke arahnya sebelum dia bertanya, Paman Gu, di wilayah ilahi timur, berapa banyak orang yang cukup layak untuk menggunakan kata di atasmu pada mereka? Guzu menjawab, selain leluhur tua yang menyembunyikan diri dari dunia, satu-satunya orang yang bisa menggunakan kata-kata itu hanyalah 4 kaisar dewa dan Nona dirinya sendiri. Artinya, orang lain setingkat kaisar dewa telah muncul di wilayah ilahi timur kita, namun kita sama sekali tidak menyadarinya. Qianye Yinger bertanya dengan suara aneh. Guzu tidak menjawab karena itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Pengguna seni mendalam air terkuat di wilayah ilahi timur adalah Sui Qianheng dari alam cahaya berkilau.
Ada sangat sedikit orang yang mengolah elemen es dan yang terkuat seharusnya berada di alam Snow Song tempat Yunce berasal. Meskipun Raja Alam Suanyin dari alam Song Salju adalah Raja Alam Menengah, kultivasinya sangat tinggi, dan dia adalah guru ilahi tingkat 4 bertahun-tahun yang lalu. Jadi saat ini, bahkan jika dia membuka langit, dia hanya akan menjadi Divine Master tingkat menengah. Qianye Yinger bergumam pada dirinya sendiri sambil tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, tatapannya menjadi dingin dan fokus. Mungkinkah itu Kaisar Naga Biru? Setelah semua kemungkinan lain habis, bahkan jika satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah kemungkinan yang agak aneh, tidak diragukan lagi itu adalah jawabannya. Tidak peduli apakah itu Qianye Yinger atau Jasmine dan Caizi, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa arah pelarian Xia Qingyue dan Yunce bukanlah arah selatan atau timur. Itu sebenarnya di barat. Dengan Celestial Time Jade sebagai sumber tenaganya, Vanishing Moon Celestial Palace dapat mempertahankan kecepatan maksimumnya untuk waktu yang sangat lama. Seiring berjalannya waktu dengan sangat lambat, Istana Surgawi Bulan Hilang akhirnya tiba di wilayah dewa terbesar dan terkuat di alam dewa. Wilayah Ilahi Barat. Alam dewa memiliki 40.000 alam bintang dan wilayah Ilahi Barat terdiri dari 16.000 alam bintang. Di antara 17 kerajaan di alam dewa, wilayah Ilahi Barat memiliki 6 kerajaan. Ras terkuat di alam semesta, ras naga, terkonsentrasi di wilayah Ilahi Barat. Alam Dewa Naga, tempat Raja Ras Naga memerintah, dan tempat tinggal para Dewa Naga, adalah kepala dari 6 alam raja di wilayah Ilahi Barat, dan juga merupakan eksistensi tertinggi di seluruh alam dewa, sebuah eksistensi yang harus ditundukkan oleh 16 kerajaan lainnya. 6 raja kerajaan dari kerajaan wilayah Ilahi Barat dikenal sebagai satu raja 5 kaisar yang memerintah wilayah Ilahi Barat, dan 4 di antaranya berasal dari ras naga. Begitu mereka memasuki wilayah Ilahi Barat, kecepatan Vanishing Moon Celestial Palace tidak melambat sedikit pun. Di bawah bimbingan Xia Qingyue, ia melaju dengan kecepatan maksimum menuju keberadaan tertinggi di seluruh alam dewa naga. Xia Qingyue belum pernah ke wilayah Ilahi Barat, apalagi alam dewa naga. Jadi semua hal ini dijelaskan kepadanya melalui pecahan ingatan yang dia terima. Dia tidak pernah bersuka cita dengan cara seperti itu, atas kenyataan bahwa dia memiliki pecahan ingatan ini, pada kesempatan lain sebelum momen saat ini. Kami akan segera sampai di sana, kami akan segera sampai di sana. Jadi tunggu sebentar lagi, Xia Qingyue memandang ke depan sambil dengan lembut menggumamkan kata-kata itu. Selama periode waktu ini, Yunce berada di nerakanya sendiri sepanjang waktu, dan ini juga merupakan sesuatu yang menyiksa Xia Qingyue sepanjang waktu. Akhirnya, mengikuti perubahan dunia di depannya, aura yang berisi naga tak berbentuk mungkin bergegas menemui mereka. Alam Dewa Naga sangatlah luas, dan bukan hanya merupakan alam raja terbesar, namun juga merupakan alam bintang terbesar di seluruh alam dewa. Auranya sangat primitif dan padat, dan sebenarnya agak mirip dengan alam dewa awal mutlak. Selain itu, perbedaan utama antara alam Dewa Naga dan alam Raja di wilayah Ilahi Timur adalah alam Dewa Naga adalah alam Raja yang sepenuhnya terbuka. Selain domain Dewa Naga yang terletak di jantungnya dan beberapa tempat terlarang, seseorang dapat dengan bebas datang dan pergi sesuka hati. Karena itu, banyak sekali praktisi mendalam yang melakukan perjalanan ke alam Dewa Naga setiap tahun. Begitu mereka tiba di langit di atas alam Dewa Naga, Xia Qingyue tidak mempunyai waktu luang atau perhatian untuk menikmati aura tempat ini, atau mengagumi pemandangan. Detak jantungnya tidak hanya tidak mengendur, namun malah diam-diam menjadi semakin tegang. Ini karena dia tidak dapat memastikan bahwa orang ini benar-benar dapat menyelamatkan Yunce, dan bahkan jika dia benar-benar bisa, apakah dia akan menyelamatkan Yunce adalah pertanyaan lain.
Bahkan melihatnya sama sulitnya dengan mencoba mendaki langit. Karena tempat dia berada adalah tempat terlarang terbesar di seluruh alam Dewa Naga, itu adalah tempat yang bahkan Raja Naga tidak bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Tanah terlarang samsara.